warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Rika Afriani yang akan mengajar bahasa Indonesia di kelas 7. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, kita juga tetap harus semangat belajar dari rumah ya. Melalui video pembelajaran bahasa Indonesia ini, Bu Rika berharap kalian dapat belajar dari rumah dengan semangat dan juga dapat mengulang-ulang materi ajar yang Ibu sampaikan. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini, kita akan mulai pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama dengan materi mengidentifikasi teks deskripsi. Nah, sebelum kita lebih jauh mempelajari teks deskripsi, terlebih dahulu Ibu Rika akan mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu yang berisi deskripsi tentang keindahan Indonesia. Tentunya semua sudah tahu ya tentang lagu Rayuan Pulau Kelapa. Kita nyanyi sama-sama ya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Nah, itu adalah sepenggal lirik lagu dari Rayuan Pulau Kelapa yang mendeskripsikan atau menggambarkan keindahan Indonesia. Nanti lirik lagu selanjutnya kalian nyanyikan sendiri ya. Baik, kita masuk ke materi teks deskripsi. Kompetensi dasar dari pembelajaran ini adalah KD 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, baik sekolah, tempat bersejarah dan atau pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kemudian kompetensi dasar 4.1 yaitu menentukan isi teks deskripsi objek yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran ini ialah agar siswa dapat mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca, serta dapat menentukan isi teks deskripsi objek yang didengar dan dibaca. Nah, kita mulai ya dari pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi berasal dari bahasa Inggris yaitu description, yang kata ini berhubungan dengan verba to describe atau melukis dengan bahasa. Dalam bahasa Latin, deskripsi dikenal dengan istilah describer yang berarti menulis tentang, membeberkan sesuatu hal atau melukis suatu hal. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang bertujuan memberikan perincian atau detail tentang objek sehingga dapat memberi pengaruh pada sensitivitas dan imajinasi pembaca atau pendengar sehingga seolah melihat, mendengar, merasakan, mencium atau mengalami langsung objek tersebut. Nah, adapun ciri-ciri dari teks deskripsi diantaranya adalah teks deskripsi lebih berupaya memperlihatkan detail atau perincian tentang objek, kemudian lebih bersifat memberi pengaruh sensitivitas dan membentuk imajinasi pembaca, kemudian berisi paparan tentang sesuatu yang dapat didengar, dilihat, dirasa, sehingga objeknya pada umumnya berupa benda, alam, warna, dan manusia. Ini mohon maaf, ini nomornya ada yang loncat ya, Bu Rika tadi lupa mengganti. Kemudian yang keempat yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Nah, dalam teks deskripsi, penggambaran suatu objek itu harus dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Artinya, ketika kita menjelaskan suatu objek dengan teks deskripsi, pembaca harus benar-benar merasa seperti melihat objek tersebut, merasakan objek tersebut, karena konsepnya adalah deskripsi adalah menjelaskan secara detail. Nah, apa saja sih objek-objek teks deskripsi? Yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan objek berupa manusia, tempat, kemudian flora dan fauna, benda, makanan, dan juga minuman, serta objek-objek lainnya yang dapat dideskripsikan. Nah, berikut adalah contoh deskripsi singkat. Yang pertama adalah contoh teks deskripsi yang objeknya berupa hewan. Ya, silakan kalian baca ya.
Bagaimana? Apa yang kalian temukan pada teks 1? Ya, di teks 1 kalian bisa menemukan bahwa objek yang dideskripsikan berupa hewan, yaitu seekor kucing yang bernama Boy. Ya, di dalam teks 1 yang objeknya berupa kucing dijelaskan ciri fisiknya, mulai dari bulunya, kemudian matanya, kemudian kakinya, kemudian jenis kelamin dan umurnya, bentuk telinga, kemudian bentuk gigi, serta bagaimana kesan kalian terhadap kucing tersebut. Jadi ketika kalian mendeskripsikan objek berupa hewan, tidak hanya kalian menjelaskan secara umum saja, tetapi kalian juga harus menjelaskan secara khusus dari objek tersebut. Kalau kalian hanya menjelaskan secara umum tentang kucing seperti nama Latin, kemudian jumlah kaki atau jumlah mata, itu bukan teks deskripsi ya, tetapi itu adalah teks observasi. Nah, kalau teks deskripsi itu dia objeknya lebih khusus, misalnya objeknya kucing. Kucing yang mana? Oh, ternyata kucing peliharaanku yang bernama Boy, ya. Jadi objeknya lebih khusus. Nah, perhatikan kembali teks 2. Teks 2 ini adalah contoh teks deskripsi singkat yang objeknya berupa manusia. Silahkan dibaca kembali. Bagaimana? Bisa membedakan ya? Di teks 1 tadi objeknya berupa hewan. Nah, sedangkan di teks 2 objeknya berupa manusia. Nah, di dalam menggambarkan objek yang berupa manusia, kita bisa melihat dari aktivitas ya, bahwa aktivitas dari wanita tersebut adalah duduk sendiri di taman kota. Setelah itu, kalian bisa menjelaskan aspek-aspek lain yang bisa kalian lihat seperti wajahnya ya, rambutnya, kemudian kulitnya, kemudian hidungnya, perkiraan tinggi badan, apa yang dia pakai, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari teks 2 ini, lebih banyak diungkapkan dari hal panca indera kita yang berupa penglihatan ya. Karena di sini tidak digambarkan bagaimana suara wanita tersebut atau suara yang ada di sekitar wanita tersebut. Nah, selanjutnya perhatikan kembali contoh teks deskripsi singkat dengan objek berupa tempat dan juga benda. Silahkan kalian baca terlebih dahulu kedua contoh teks deskripsi tersebut. Ya, kita mulai pembahasannya dari teks yang ketiga ya. Di teks ketiga ini objeknya berupa tempat, yaitu pantai Slopeng. Benar sekali ya, Pantai Slopeng yang terletak di Kabupaten Sumeneb, Madura. Pada saat kalian membaca teks deskripsi tentang tempat ini, maka kalian akan disuguhkan tentang alamat atau letak dari pantai tersebut, kemudian juga dijelaskan tentang bagaimana pemandangannya ya, bahwa ternyata alamnya indah. Kemudian bagaimana pasirnya? Oh, ternyata pasirnya putih dan memesona. Kemudian dalam teks ini juga kalian dijelaskan bahwa pantai tersebut juga memiliki sederet pohon kelapa yang melambai-lambai tertiup angin. Jadi dengan penggambaran objek wisata ini dengan teks deskripsi, kalian diajak untuk membayangkan bagaimana sih pantai Slopeng tersebut ya, keindahannya seperti apa. Jadi harus dijelaskan secara detail, mulai dari alamat, kemudian pemandangannya, kemudian pasirnya, ombaknya, kemudian apa yang bisa kita lihat pada saat kita berenang. Dan juga jangan lupa, pada saat kalian membuat teks deskripsi nanti, kalian juga bisa mencantumkan kesan kalian terhadap objek tersebut ya. Kemudian di teks 4, objek yang dideskripsikan adalah benda ya. Apa benda yang dideskripsikan pada teks 4? Ya, betul sekali. Yang dideskripsikan di teks 4 ini adalah robot ya. Jadi pada saat mendeskripsikan benda, kita bisa mulai dari nama bendanya ya, yaitu robot Bumblebee.
kemudian tinggi robotnya, ya, kemudian bentuknya, warnanya, kemudian bisa kalian komentari dengan catnya. Catnya juga sangat halus. Nah, berarti kan selain dideskripsikan dengan mata, ya, dengan hal yang bisa dilihat, di sini penulisnya juga menggambarkan dengan indera peraba, ya, bahwa kita bisa merasakan bahwa catnya itu halus, kemudian detail robotnya itu juga seperti apa. Jadi untuk teks deskripsi keempat ini, selain dari dengan menggunakan indera penglihatan, penulis juga menggabungkan indera peraba untuk menggambarkan bagaimana sih keadaan robot tersebut, ya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham tentang pengenalan teks deskripsi yang sudah kita pelajari bersama? Selanjutnya kita berlatih bersama, ya, untuk menguji pemahaman kalian tentang penjelasan yang sudah Ibu berikan. Yang pertama, bacalah kembali teks deskripsi 1. Hal apakah yang dideskripsikan dalam teks 1? Kemudian yang kedua, apa tujuan penulisan teks deskripsi 2? Nah, silahkan kalian bisa tuliskan jawaban kalian di buku tulis bahasa Indonesia kalian. Ibu beri waktu 3 menit, ya. Ya, waktunya sudah selesai. Bagaimana? Apakah kalian sudah yakin dengan jawaban kalian? Nah, ini adalah penjelasan jawabannya. Yang pertama, hal yang dideskripsikan dalam teks 1 ialah ciri fisik kucing yang bernama Boy, ya. Nah, hal apa saja yang dideskripsikan dalam teks 1? Kalian bisa tambahkan jawabannya bahwa hal yang dideskripsikan dalam teks 1 tadi berupa namanya, ya. Kemudian apalagi? Namanya, ya, kemudian bulunya, matanya, kemudian bentuk kakinya, jenis kelaminnya, usianya, bentuk telinga, bentuk gigi, dan juga kesan terhadap kucing tersebut. Jadi kalau ada pertanyaan apa saja hal yang dideskripsikan, maka kalian bisa lihat dari setiap kalimat-kalimat yang dirincikan atau kalimat perincian dalam teks tersebut, ya. Kemudian di soal kedua tadi, apa tujuan penulisan teks deskripsi 2? Tujuan penulisan teks deskripsi yang kedua ini adalah untuk mendeskripsikan, ya, untuk mendeskripsikan dengan detail objek berupa wanita yang sedang duduk di taman kota. Nah, bagaimana anak-anak? Cukup mudah bukan untuk belajar tentang materi teks deskripsi ini? Semoga kalian memahaminya dengan baik, ya, karena di pertemuan selanjutnya kalian akan berlatih tentang teks deskripsi lagi yang akan Ibu berikan di akun Google Classroom Bahasa Indonesia. Terus belajar dengan semangat, ya anak-anak. Ya anak-anak, demikian pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.